Halo guys, kali ini saya ngevlog ke Kampung Jawara, Marga Jaya. Di sana katanya ada penanam hidroponik. Langsung saja kita ketemu dengan Bapak Pengelola hidroponik. Oke, let's go. Halo Pak. Halo. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Ramlan dari Manado Kreator. Pak, saya mau bertanya-tanya nih tentang tanaman hidroponik. Kalau tanaman hidroponik ya. Iya Pak. Kalau kebetulan saya juga sebenarnya masih proses belajar, tapi dari pertengahan 2009 nih kita udah mencoba bertani sistem hidroponik. Banyak hal-hal yang belum tahu dan saya cari tahu. Biar kualitas tanaman yang kita hasilkan itu secara kualitas bagus. Ini terkait tanaman hidroponik, kebetulan nih baru usia 10 hari nih ya. 10 hari HST istilah di hidroponik itu. 10 hari setelah tanam. Jadi prosesnya pada saat penyemaian kita itu memakan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Pasca 1 kali 24 jam itu bibit kita semai dan kita tutup rapat menggunakan plastik. Iya Pak. Pasca 3 langsung kita jemur tuh, langsung ketain sinar matahari untuk menghindari etiolasi atau istilahnya mah kutilang, kurus, tinggi, langsing. Jadi tanaman tuh kalau kurang matahari dia tumbuhnya meninggi, cuman batangnya kurus. Dan untuk menghindari itu, ketika dia udah mulai tumbuh semprot, langsung kita kenai sinar matahari langsung. Dan media yang kita gunakan adalah ini menggunakan rockwool ini kita potong-potong kecil. Nah kalau untuk jenis tanaman cesim atau pakcoy, dia cukup 1 bibit untuk 1 rockwool ini. Kecuali kangkung, bayam, dia bisa 6 sampai 10. Usia tanaman hidroponik kira-kira sampai berapa lama Pak? Nah itu pas tanaman ini masuk masa panen kurang lebih 28 sampai 30 hari sudah mulai proses panen. Jadi kita panen nggak repot-repot, langsung kita cabut aja sama rockwoolnya. Ini rockwool ini masuk dalam timbangan juga, jadi nggak dicopot. Karena ciri khas utama tanaman hidroponik itu yaitu rockwool. Nah ini, jadi ini ditimbang. Jadi kalau katanya orang bertahan hidroponik rugi itu enggak sebenarnya, karena media tanamnya pun ikut ditimbang. Proses penanamannya seperti ini ya Pak? Ya, jadi untuk proses tanaman sampai masuk lubang pembesaran ini dia ada tahapannya. Pertama kita semai. Semai itu ketika tanaman sudah usia semai kurang lebih 10 hari atau di minggu pertama, ciri khasnya dia sudah berdaun 4, baru langsung kita pindah. Jadi pada saat kita penyemaian pun, pada saat proses pembibitan pun, itu langsung kita kenai dengan pupuk abemik, cuman berskala rendah 250 ppm. Nah ketika masuk ke minggu kedua, kita pindahkan ke rangkaian atau instalasi pembesaran, kita berikan nutrisi 500 ppm. Tapi sebelum kita memberikan nutrisi, kita ukur dulu ppm air bakunya. Misalkan ppm air baku 200. Nah, kita butuh nutrisi atau pupuknya itu 500. Nah, tinggal 200 ditambah 500. Jadi nanti indikatornya itu harus 700 DPDS meternya. Oh, gitu. Kalau hidroponik Pak, hidroponik ini pemakaiannya pakai pupuk apa Pak? Nah, kalau pupuk yang kita gunakan itu namanya nutrisi abemik, nutrisi A dan nutrisi B. Tapi ketika kita sudah campur bisa dalam 1 tandon itu menjadi abemik. Tuh, jadi nutrisi yang kita berikan, pupuk yang kita pakai ini pupuk non pestisida. Jadi dia lebih sehat kalau dikonsumsi dibanding dengan tanaman konvensional yang menggunakan pupuk pestisida. Gitu. Pak, apa perbedaan tanaman hidroponik dengan tanaman konvensional? Nah, kalau konvensional itu kan kita menanamnya di tanah. Nah, kalau untuk hidroponik ini kita di tanaman yang hidup di air sebenarnya secara gamblangnya.
Jadi cukup air saja. Jadi tidak menggunakan tanah. Itu perbedaan yang dasarnya seperti itu. Pak, kalau kadar pupuk pemakaian aturannya seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau untuk pemberian pupuk AB Mix itu kita ada tahapannya seperti itu di awal yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika tanaman masuk ke rangkaian pembesaran di minggu kedua pasca semai itu pupuk nutrisi yang kita berikan yang berupa AB Mix itu 500 ppm ukurannya. Pak. Ya, jadi minggu ketiga setelah dia masuk ke lubang pembesaran itu harus kita berikan 1000 atau masing-masing tanaman kan pemakaian nutrisinya itu beda-beda. Ada yang maksimal 1200, kalau selada itu 850, kalau cacimaki itu 1200. Jadi setiap tanaman itu pemberian pupuknya beda-beda kadarnya. Kadar ukurannya berbeda-beda. Iya, beda-beda. Setiap tanaman, ya, Pak? Setiap tanaman beda-beda. Untuk pengukuran kadar pupuk penanaman hidroponik ini punya ukuran nggak, Pak? Ada, kita menggunakan namanya alat TDS meter. Nih, kalau di petani mungkin ini namanya cangkul kali ya. Tapi kalau di petani hidroponik kita alat ya cukup TDS meter. Ini alat indikatornya ketika kita tidak celupkan ini angkanya tertera kosong semua ya. Kosong. Ini kebetulan ini 4 digit. 4 digit jadi 1000 per 1000 ini. Jadi kalau kita ukur nih ini udah masuk minggu ketiga. Jadi harus di angka 1000 atau lebih. Nah, ini kan 1000 sekian lah, masih 1000. normal ya. 67. Iya, 1067. Jadi nanti kadar nutrisi ini harus kita cek tiap hari, harus kita jaga. Jadi nutrisi itu bisa berubah. Satu, ketika hujan. Kedua, ketika air sudah mulai berkurang. Nanti harus kita cek. Kalau misalkan kita cek hari ini dia di angka 800, ya kita tambahkan pupuk AB Mix-nya. Seperti itu. Jadi bagusnya itu ketika kita menanam benih di satu rangkai ini, kita sebenarnya bagusnya itu harus berbarengan. Jadi ketika kita menggunakan takaran pupuk AB Mix-nya itu bisa beraturan. Jadi misalnya kita tanam bareng nih, minggu kedua pasca semai itu kan dia harus di angka 500, dan di minggu ketiga setelah tanam itu harus di angka 1000 atau lebih gitu. Ini namanya alat TDS meter. Alat TDS meter Ya. untuk mengukur kadar kepekatan nutrisi. Ya. Nutrisi Ya, atau pupuk. Ya. Untuk harga jual tanaman hidroponik sekitaran berapaan, Pak? Nah, kebetulan kalau kita panen itu tanaman kita packing. Tapi pasca panen itu biar kualitas lebih bagus, kita sortir dulu mana daun yang kita buang dan mana daun yang kita pertahankan. Dan kalau untuk packing, kebetulan kita panen, kita packing di kisaran 200 gram untuk satu packing. Nah, kita jual dengan harga Rp5.000 sudah plus packingnya. Jadi kalau kita rata-rata untuk 1 kilo itu kan kurang lebih kalau dibagi 200 gram ya ada sekitar 5 packing. Jadi ya sekilo kurang lebih itu untuk harga tanaman hidroponik 20.000. 20.000, Pak. Ya, itu. Sekilo tanaman hidroponik itu seharga 20.000. Ya, 20.000. Sekitar sebegitu ya, Pak? Iya, karena kita packingnya kan di kemasan 200 gram. 200 gram. Untuk usia tanaman hidroponik ini berapa lama, Pak? Jadi setiap tanaman itu kan usia tanamnya beda-beda. Nah, kalau kita pemula atau mau belajar hidroponik, itu sebenarnya kita cari tanaman yang mudah. Tanaman yang mudah dan paling gampang perawatannya dan mudah tumbuh yaitu kangkung. Kalau kangkung itu satu, mudah, dan pemula pun bisa melakukannya. Jadi kalau untuk masa panennya itu pun singkat, 21 hari atau 3 minggu itu kangkung udah panen. 21 hari itu kangkung udah masuk ukuran 25 sampai 30 cm. Kalau untuk cesim, kalau untuk pakcoy ya biasanya di kisaran 28 hari sampai 30 hari. Kurang lebih usia panen ya, Pak? Iya, usia panen. Iya, seperti itu. Kalau perawatan tanaman hidroponik ini, Pak, biasanya dia
rutinnya berapa kali sehari Pak? Nah, sebenarnya kalau perawatan tanaman hidroponik itu lebih simpel, beda dengan cara bertani konvensional. Kalau konvensional kita ya bertempur dengan tanah ya tiap hari dengan cangkul. Makanya orang bilang petani itu katanya kotor. Tapi kalau dengan bertani sistem hidroponik ini, pakaian rapi pun kita bisa. Nah, ketika awal yang harus kita kontrol yaitu di sini. Kita kontrol air masuk. Air. Ya, jadi kan kadang ini kita pakai selang nih. Kadang-kadang kan mampet ya karena kotoran. Kadang-kadang mampet ya, kalau mampet ya kita akalin. Ini persoalan juga. Dan yang kedua, motor kita cek juga apakah dia dalam kondisi hidup atau mati. Dan yang ketiga yaitu yang utama, kita cek kadar ppm-nya setiap hari sesuai dengan ukuran. Misalkan ppm yang harus diberikan 1000, nah harus kita jaga di angka 1000. Nah, yang saya bilang tadi yang mempengaruhi ppm berubah itu ya ketika hujan itu akan berubah kandungan ppm-nya, nutrisi ppm akan berubah gitu. Berarti tanaman hidroponik ini air jalan terus nih Pak? Nah, kalau untuk pemakaian air sebenarnya dia nggak harus 24 jam. Nah, Jadi kalau di sini kita pagi kita on motornya, sore itu sekitar jam 5 udah kita bisa matiin. Jadi nggak 24 jam dia. Karena di sistem ini pun ketika motor tidak berjalan, tetap kandungan air masih ada. Ya, tetap kandungan air masih ada untuk menjaga agar air ini masih tetap ada. usia tanam ini udah berapa lama Pak? Kalau yang ada di sini? Ini 10 HST kalau dalam istilah hidroponik itu 10 hari setelah tanam. 10 hari setelah tanam. Iya, HST. Kalau yang ini Pak, ini yang usia berapa lama nih Pak? Nah, kalau ini udah ukuran 1 bulan nih, kebetulan ini udah agak lambat sebenarnya untuk panen, tapi kemarin sudah habis karena kemarin kita tanam selada cukup banyak. Nah, ini kita tanam selada hijau. Selada hijau. Ini usia sudah sekitar 2 minggu nih. Usia? Iya, usia. Usianya 2 minggu nih 2 Pak? minggu. Itu selada hijau. Ini atas pakcoy. Pakcoy ini kita ada bayam juga. Ini bayam. Bayam, kalau usia bayam ini udah berapa lama Pak? Ini 2 minggu sama. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Nah, nanti ketika panen kita cukup cabut aja gini. Selesai, nanti kita sortir nih, ini kita buang. Nah, baru kita timbang, baru kita packing pas kita ditimbang. Ternyata tanaman hidroponik ini Pak nggak begitu melelahkan ya Pak? Ya, itu saya bilang tadi, kalau hidroponik itu kan ketika tanah mulai fit, yang paling cocok yaitu sistem pertanian hidroponik, urban farming istilahnya. Jadi kebetulan di kita ini kan kampung Jawara yang ditunjuk oleh Kapolri. Jadi kita harus menjaga ketahanan pangan kita juga di saat pandemi COVID-19 ini, di mana ketahanan pangan tetap terjaga. Dan kalau kebetulan walaupun kita masih skala kecil, kebetulan lubang tanam yang baru kita miliki atau dimiliki oleh Jawara Farm ini baru sekitar 2.200 lubang tanam. Jadi selain buat kegiatan yang positif, juga saya merangsang para generasi muda untuk ikut gimana caranya mereka bisa ikut kegiatan yang positif seperti bertani hidroponik ini. Jadi pemuda-pemudi di sini ikut bertanam juga Pak? Ikut. Kebetulan kalau saya mau memindahkan tanaman ya pasti mereka ikut. Ya kita ya dibilang tadi hidroponik itu santai. Kita nanam sambil ngobrol, sambil ngerokok, sambil ngopi bisa. Beda dengan kita mencangkul. Kita kebanyakan kan kita nggak mungkin kita sambil ngopi kecuali pada saat kita break. Istirahat ya Pak? Istirahat. Jadi ya saya harapkan sih generasi muda ini tertarik dengan kegiatan bertani hidroponik. Karena hidroponik simple ya Pak? Simple dan tidak melelahkan ya Pak? Tidak melelahkan, tidak makan waktu, dan tidak menyiram. Beda dengan tanam konvensional, kita siram tiap hari. Dan pemakaian airnya pun sebenarnya kalau hidroponik itu nggak terlalu boros. Coba kalau kita bayangkan kita tanam di tanah, kita siram 2 hari, sehari 2 kali, pagi dan sore. Sekali kita nyiram misalkan butuh air
2 liter. Kita kalikan 2, udah 4 liter sehari. Dikalikan 1 bulan, udah berapa liter air yang kita buang. Tapi kalau tanaman hidroponik ini, kita tambahkan air ketika pasokan air di tanah itu mulai berkurang. Itu pun hanya ditambah. Gitu. Jadi saya cukup senang nih dari Ramlan, dari Manalo Creator sudah bisa berkunjung ke kebun hidroponik Jawara Farm, dan saya senang ketika generasi muda itu pengen tahu tentang hidroponik. Jadi saya harapkan ketika Dek Ramlan sudah datang ke sini, ya insya Allah bisa tertarik dah. Jadi kalau kita berbicara hidroponik itu tidak harus pakai seperti ini, tidak harus pakai rangkaian besar seperti ini. Kalau untuk kelas pemula, kita bisa pakai sistem yang murah meriah dan sederhana. Itu kita menggunakan botol-botol aqua bekas, kita potong, kita balik, kita memakai sumbu atau pakai sistem mix. Cukup airnya nanti kita campur dengan nutrisi AB mix. Ya sementara kita taruh kangkung sambil lihat-lihatan di rumah, enak, santai. Nah itu salah satu perangsang orang tertarik dengan hidroponik, ya dengan tanaman yang gampang dan mudah, yaitu kangkung. Dan tidak harus membuat ini, oh hidroponik katanya mahal, harus buat rangkaian, harus beli paralon, harus beli bajaringan. Nggak usah. Ketika kita mau menumbuh minatkan pertanian hidroponik, ya cukup dengan cara dan peralatan yang sangat sederhana. Dari barang-barang bekas pun bisa gitu. Jadi ya mudah-mudahan pasca Ramlan datang ke sini ya bisa mensosialisasikan atau mengedukasi kepada rekan-rekan. Nah, di Kampung Jawara ada sistem pertanian hidroponik, yuk kita ke sana, siapa tahu kita minat. Ya mudah-mudahan seperti itu. Iya benar Pak. Karena untuk ketahanan pangan, jadi kebetulan kan lahan pertanian kita udah sedikit nih. Sama di kampung saya juga lahan pertanian sawah itu udah nggak ada, berganti dengan gedung-gedung bertingkat. Jadi ya di pekarangan rumah yang sempit pun hidroponik ini bisa dilakukan. Udah perlu lahan luas, lahan yang sempit pun kita bisa manfaatkan. Oke, kali ini kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Bapak Pengelola Tanaman Hidroponik. Terima kasih Pak, saya Sama-sama. sudah diberi pencerahan tentang menanam hidroponik yang benar dan yang baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ramlan di kebun hidroponik Jawara Farm. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap Pak. Mudah-mudahan bisa menumbuh minatkan terhadap tanaman hidroponik. Makasih Pak, udah dikasih pencerahan tentang penanaman hidroponik Pak. Sama-sama. Salam hijau salam dari hijau Jawara Farm. Dari Jawara Farm. Kampung Jawara Marga Jaya. Kampung Jawara Marga Jaya.